Menurut definisinya, konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang maupun dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Rupanya konflik belum tentu menimbulkan masalah, tergantung dari bagaimana kita memanage konflik dalam hidup kita. Dalam episode Good News kali ini telah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, seorang master trainer emotional quotient yang juga seorang penulis sekaligus pembicara motivator. Dalam kurun waktu 10 tahun, beliau telah menulis 32 buku. Dalam buku dan seminar yang dibawakannya, banyak mengangkat topik mengenai hubungan, baik untuk single maupun yang sudah berkeluarga. Di Good News program hari ini, Joshua Iwan Wahyudi akan mengajarkan kita bagaimana memanage setiap konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Nantikan penuturan selengkapnya hanya di Good News program. Tapi apakah benar, mungkin ini orang yang belum pernah tadi bunuh diri dalam menikah ini ya. Mereka apakah pernah berpikir, kan semua orang berpikir gini nih, kalau suatu hari saya menikah saya pasti bahagia gitu ya. Dan pernikahan ini pasti sempurna. Diberkati Tuhan. Saya sudah doa puasa ini, yakin ini perempuan yang Tuhan berikan kepada saya atau laki-laki yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, ada nggak orang yang menikah dan tidak pernah punya konflik? Setahu saya selama ini ketemu pasangan manapun ya, belum pernah ada yang tidak pernah konflik sama sekali. Pernah nggak ketemu ini pasangan dari Jepang yang menikahi boneka itu loh? Oh iya, saya pernah dengar. Ada juga yang menikahi tokoh kartun. Iya, animenya ya. Nah, itu kira-kira ada konflik nggak itu? Karena dia tidak nyata ya. Kamu kok diem aja, nggak jawab saya ngomong. Menurut saya sih konflik terjadi kalau dua orang itu punya satu personality, satu pribadi. Jadi kalau dia tidak punya pribadi, benda mati, dia konflik dengan dirinya sendiri sebenarnya. Bagaimana caranya kita itu bisa mengendalikan emosi saat sedang menghadapi sebuah konflik? Karena biasanya kalau udah konflik itu terus argumentasi, udah orang tuh kayaknya meledak-ledak namanya. Semakin lama semakin panas. Ini kalau misalnya kita lihat dulu film Donald Bebek itu langsung suhunya gitu. Kenapa itu terjadi? Karena biasanya kalau kita konflik, kita itu sibuk untuk memenangkan konflik pendapat itu. kita gitu ya. Jadi kita menganggapnya itu seperti sebuah perang, kita sibuk memenangkan, sementara tidak seorang pun ingin kalah. Itu normal kan? Itu normal. Manusiawi sekali ya. Tapi sebenarnya itu cara pandang yang tidak tepat untuk mengatasi konflik. Makanya beberapa kasus saya kalau ketemu pasangan, saya selalu bilang begini, ketika konflik itu fokuslah kepada menyelesaikan masalahnya, bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang salah. Karena satunya mungkin berpikir, kamu harus ngaku kamu salah ini. Kadang-kadang dua-duanya benar, tapi kadang-kadang dua-duanya salah juga. Jadi kalau kita cari siapa yang benar, siapa yang salah, belum tentu ketemu dalam satu kasus tertentu. Jadi justru kita malah lebih fokusnya ini problemnya apa sih? Perbedaan apa sih yang sedang berbenturan? Lalu kedepannya supaya ini tidak terjadi lagi, kita mesti bagaimana? Aku harus berubah apa? Kamu harus berubah apa? Terus kita kesepakatannya bagaimana? Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak tenang secara emosional. Nah, kan penyebabnya kan masalahnya muncul biasanya karena orangnya sudah terburu-buru emosional dulu kan. Betul. Nah, makanya kita salah satu tips, kalau kebetulan saya ngajar di beberapa seminar EQ itu, salah satu tips kalau kita ini sudah berasa, kayaknya sebentar lagi kita akan meledak gitu ya. Kan tiap orang itu sebenarnya harus bisa ngerasain, saya itu ini kayaknya udah hampir-hampir nih. Karena tiap orang batasnya beda-beda. Bagi saya misalkan, saya adu argumen berjam-jam pun saya masih tahan, tapi beberapa orang baru sebentar aja udah meledak kan. Nah itu tiap orang mesti bisa ngerasain saya ini toleransi sampai di mana hampir meledaknya gitu ya? sampai di mana. Nah Terus ketika itu udah hampir nyampe, lebih baik kita keluar kita mesti bersepakat, nah terutama kalau dalam suami istri nih, harus bersepakat bagaimana break atau jeda yang harusnya dilakukan. Atau mesti mulai melihat nih, oh pasangan saya kalau udah mulai kayak gini nih, dia udah hampir meledak nih. Nah kita justru jangan... Tapi susah Pak untuk tahunya itu kan ya, maksudnya mungkin tahu tapi dalam arti gini, untuk menyadari itu, apalagi nih ini kesempatan ini pasti bentar lagi marah nih, gue tambah buat lagi nih. Nah itu, itu karena kenapa? Karena kita sudah dari diri kita sendiri tidak melihat bahwa ini mau nyelesain masalah, tapi kita udah mulai attack ke orangnya. Jadi atau kita ingin memenangkan tanda kutip konflik ini seperti itu. Saya mau tanya juga, bagaimana dengan konflik yang sudah berkepanjangan ya? Kadang kalau konflik sudah berkepanjangan itu
mau diselesaikan aja juga males gitu, karena kan pihak yang terkait sudah saling berpikir, udahlah nggak usah diomongin, percuma dia nggak bakalan berubah, udah gitu. Nah, bagaimana sikap yang baik supaya bisa menyelesaikan sebuah konflik yang sudah berkepanjangan? Nah, kita mesti lihat dengan siapa kita konflik. Kalau kita konflik dengan orang-orang yang mau nggak mau kita harus terus berhubungan, berarti walaupun itu berkepanjangan kita harus selesaikan. Contoh, saya konflik dengan istri saya, lah setiap hari kan ketemu. Nah kalau nggak diselesaikan ya lama-lama kan pecah kan. Nah, tapi kalau kita konfliknya misalkan dengan teman, nah kita cek dulu apakah kita memang penting untuk terus connect dengan orang ini, apakah orang ini tanda kutip memberikan influence yang positif bagi saya sehingga saya harus connect kembali dengan orang ini. Kalau iya harus selesaikan. Tapi kalau memang enggak, kita boleh memilih untuk begini, oke, saya punya lingkaran dan mungkin orang ini tidak berada di dalam lingkaran saya. Tapi kalau memang dia orang yang penting buat kita, walaupun sudah berkepanjangan, harus tetap diselesaikan. Nah itu sebabnya kenapa si orangnya sendiri mesti pulih dulu secara emosinya dulu. Dia mesti bisa menang dulu, nggak datang untuk cari siapa yang menang, siapa yang kalah lagi, tapi datang kepada orang itu memang untuk yuk kita duduk bersama, ini selesainya gimana. Nah, kalau sudah sampai ke level itu, saya percaya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.